Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar matematika. Kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Seperti biasa, untuk teorinya bisa kalian lihat sendiri di buku kalian masing-masing. Kita di sini dalam pemahamannya akan langsung pada contoh soal dan pembahasan. Di sini ya. Sebelumnya akan saya beri contoh untuk soal yang dalam kategori mudah, bahkan sangat mudah. Nah, perhatikan di sini. Jika diketahui fx ya. Sini ada fx sama dengan 2, maka f aksen x-nya adalah 0. Ini diketahui fx sama dengan 2, maka turunannya adalah 0. Dalam artian, jika di sini adalah angka biasa, tidak ada variabelnya, tidak ada hurufnya, maka turunannya hasilnya adalah 0, berapapun angkanya. Ya, contoh yang selanjutnya, fx sama dengan 10. Ya, turunannya berapa? Nah, turunannya ya, karena di sini angka seperti yang saya katakan tadi, di sini karena angka biasa tidak ada variabelnya atau tidak ada hurufnya, maka turunannya adalah 0. Nah, berapa jika fx-nya sama dengan 1000? Turunannya juga sama, yaitu 0. Ya, di sini kita akan coba tulis ya, fx sama dengan 10, maka turunannya di sini adalah 0. Fx sama dengan 1000, turunannya juga 0. Mudah ya untuk yang ini. Jadi pada intinya, saya ulangi lagi, jika fx-nya adalah angka biasa, tidak ada apapun yang mengikutinya, maka turunannya adalah 0, berapapun angkanya. Yang selanjutnya, sekarang yang kolom yang kedua di sini, fx sama dengan 3x. Perhatikan di sini. Di sini ada huruf x. X-nya huruf ini tidak ada pangkatnya sama sekali, artinya di sini adalah pangkatnya 1. Ya. Kalau di sini bentuknya seperti ini, maka turunannya atau turunan pertamanya adalah angka yang mengikuti x ini sendiri. Berapa? Yaitu 3. Jadi coba perhatikan lagi contoh berikutnya. Fx sama dengan 18x. Berapakah turunan pertamanya? Nah, karena x-nya di sini tidak ada pangkatnya, berarti turunannya adalah angka yang mengikuti di huruf ini. Angka ini. Jadi jawabannya adalah 18. Yang selanjutnya, nih, fx sama dengan x. Di sini sama, hurufnya tidak ada pangkatnya, berarti adalah angka yang mengikuti huruf ini. Kalau tidak ada angkanya di sini, artinya di sini adalah angka 1. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan bagaimana jika hurufnya ini ada pangkatnya atau variabelnya di sini ada pangkatnya. Ya. Caranya adalah ini dikalikan ya, pangkatnya ini dengan angka di depannya jika memang ada angkanya. Berarti 2 kali 3, yaitu 6. Namanya saja turunan. Turunan berarti turun. Turun itu dikurangi 1. Nah, berarti pangkatnya dikurangi 1. Berarti pangkatnya tinggal 1. Nah, pangkatnya sini tinggal 1. Berarti 6x pangkat 1. Pangkat 1 boleh tidak ditulis, hasilnya adalah 6x. Contoh berikutnya, fx sama dengan 4x pangkat 5. Nah, sama seperti yang tadi, di sini ada pangkatnya, berarti dikalikan saja. 5 kali 4, yaitu 20. X
Ini pangkatnya dikurangi 1, 5 dikurangi 1 ketemunya adalah 4. Udah ya. Yang berikutnya di sini, yang di depan sini itu tidak ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya artinya angka 1. Berarti 6 ditaruh di depan sini, 6 kali 1 yaitu 6x ya. Pangkatnya dikurangi 1, berarti jadinya pangkat 5. Nah, seperti itu. Jadi pangkatnya diturunkan ke depan, sedangkan pangkatnya itu sendiri dikurangi 1. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk contoh yang berikutnya. Masih seperti tadi, jika ini ada pangkatnya, maka pangkatnya diturunkan ke depan, dikalikan. 4 kali 5 adalah 20. X. Bagaimana kalau di sini adalah Y? Ya, di sini juga Y. Nah, di sini pangkatnya dikurangi 1. 4 kurangi 1, ketemunya sama dengan 3. Ya. Selanjutnya lagi, 2x pangkat 3. Berapakah nilai turunan pertamanya? Nah, langsung coba. 3 kali 2, 6. X pangkatnya dikurangi 1, berarti tinggal 2. Berarti ketemunya 6x kuadrat. Ya. Lagi di sini 7 kali 3, 21. X pangkatnya berkurang 1, berarti jadinya adalah 6. Ya. Berikutnya lagi, bagaimana jika bentuknya seperti ini? Fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8. Sama saja, jika mencari turunan pertamanya sama saja. Ya, ini dicari 1 per 1. 2-nya turun ke depan. Berarti jadinya 2x. 2x pangkatnya dikurangi 1, berarti pangkat 1. Kalau di sini kurangi, sini juga dikurangi. Turunan dari 6x ya, turunan dari 6x seperti contoh yang sebelumnya, ketemunya adalah 6. Ditambah turunan dari 8 itu adalah 0. Kalau angka biasa itu turunannya adalah 0. Kalau sudah, berarti ini 2x, bisa kita tulis 2x pangkat 1 tidak perlu dituliskan, dikurangi 6. Ya, selanjutnya lagi, contoh lagi, diturunkan. Ya, 3 kali 2, 6. X pangkatnya dikurangi 1, berarti pangkat 2. Ditambah 2 kali 6, 12 x pangkatnya dikurangi 1, berarti jadinya pangkat 1. Ya, pangkat 1 tidak perlu ditulis, dikurangi. Turunan dari x saja itu artinya 1x. Turunan dari 1x, karena x-nya ini tidak ada pangkatnya, berarti angka yang mengikuti x ini berarti yaitu angka 1. Turunan dari 1, angka biasa berarti 0. 0 tidak perlu ditulis. Nah, contoh lagi di sini. 7 kali 3, 21 x. Nah, 7 dikurangi 1 ketemunya 6. Sini kurangi, di sini juga kurangi. 4 kali 5, 20 x. Pangkatnya kurangi 1, berarti jadinya 3. Ditambah turunan dari 10 adalah 0. 0 tidak perlu kita tulis. Nah, seperti itu adalah contoh dari turunan. Untuk yang selanjutnya, kita tetap belajar soal-soal tentang turunan ya, tetapi yang biasanya keluar dalam ujian.
kembali lagi, yaitu atau kita lanjutkan masih pada turunan, tetapi kita memasuki dalam latihan soal. Ini adalah contoh soal yang biasanya keluar di ujian. Contohnya seperti ini. Contoh soal yang pertama, perhatikan. Turunan pertama dari fx sama dengan 2/3 x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 10 adalah turunan pertama, ya. Berarti sama seperti tadi, yang pangkatnya ini dikalikan dengan depannya. Berarti bisa ditulis, ya, turunan dari fx sama dengan, ini adalah simbol dari turunan pertama. Kalau turunan kedua nanti petiknya ada 2. Jadi di sini 2/3 kali, ini turun ya, dikali 3x. Nah, pangkatnya dikurangi 1, berarti pangkatnya jadi 2. Kalau sini tambah, di sini juga tambah. Nah, ini juga sama, 2 kali 3, 6x. 2 kurangi 1, pangkatnya kurangi 1, pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis. Terus sini kurangi, di sini juga kurangi. Turunan dari 5x. Ingat, kalau hurufnya ini tidak ada pangkatnya, berarti turunannya adalah angka yang menempel di huruf ini. Berarti 5. Nah, ditambah turunan dari 10, turunan dari angka saja atau tidak ada huruf apapun, di sini adalah 0. Sudah selesai, 0 tidak perlu kita tulis, ya. Perhatikan, 2/3 kali 3, atas dan bawah di sini kembar, berarti boleh dicoret. Berarti tinggal angka 2, berarti 2x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 5. Ya, itu adalah untuk contoh soal yang pertama. Ya. Contoh soal yang kedua. Perhatikan contoh berikut. Jika kx sama dengan, di sini 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 kali 4x tambah 1. Hasil dari turunan kx adalah, atau k aksen x adalah. Jadi di sini tidak harus fx, boleh kx, boleh px, yaitu hanya sekedar penyebutan saja. Kalau ada soal seperti ini, maka yang di dalam kurung ini, ya, kita pakai cara diselesaikan dulu saja. Jadi yang di dalam kurung ini dikalikan 1/1. Nah, di sini, nah, dibuat seperti ini, ya. Saya tulis di sini yaitu 2x pangkat 3 kali 4x. Terus di sini, nah, positif kali positif di sini adalah positif. Berarti bisa ditulis 2x pangkat 3 kali 1. Sekarang gantian yang sini, ya. Nah, min kali plus, hasilnya adalah min. 3x pangkat 2, 3x pangkat 2 di sini saya tulis kali 4x. Di sini lagi, nah, min kali plus, ya, ini kali ini, min kali plus adalah min, ya, 3x pangkat 2 kali 1. Seperti ini, ya. Sesuai dengan kaidah perkalian dan penjumlahan, ada kali, ada tambah, ada kurang, yang didahulukan adalah kali. Jadi ini kita selesaikan dulu.
saja itu artinya X pangkat 1. Di sini angka dikalikan dengan angka, huruf dikalikan dengan huruf. 2 kali 4 ketemunya adalah 8. Huruf kali huruf hasilnya juga huruf. Ini pangkatnya 3, ini pangkatnya 1. Bilangan berpangkat jika dikali maka pangkatnya ditambah. Berarti 3 ditambah 1 ketemunya adalah 4. Sini tambah, di sini juga tambah. 2 kali 1, 2. Ini hurufnya tidak ada temannya. Berarti tetap X pangkat 3. Di sini kurangi, di sini juga kurangi. Ya. Angka kali angka, 3 kali 4, 12. X kali X, ketemunya adalah X. Nah, karena dikali, maka pangkatnya ditambah. 2 tambah 1, ketemunya adalah 3. Dikurangi, ya. 3 kali 1, 3. Di sini hurufnya tidak ada temannya, berarti X pangkat 2. Kalau sudah kalian perhatikan di sini, ya, yang hurufnya. Di sini X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 3, X pangkat 2. Yang pangkatnya sama, ini dikumpulkan. Nah, lihat angkanya. Yang ini tetap, yang ini juga tetap. Saya tulis di sini, yang ini tetap. Ya. 8X pangkat 4, yang ini tetap min 3X kuadrat. Yang kita kumpulkan, yang kita kerjakan adalah yang pangkatnya sama. Ya, plus 2 itu berarti 2. Min 12. 2 dikurangi 12. Itu adalah min 10. Ya, ini X pangkat 3, X pangkat 3, maka hasilnya juga X pangkat 3. Berarti 8X pangkat 4 dikurangi 10X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat. Itu baru penjabarannya. Sekarang barulah kita mencari turunannya. Ya, turunannya di sini sama seperti tadi. 4 kali 8, 32. X pangkatnya kurangi 1, ketemunya 3. Dikurangi 3 kali 10, 30. X pangkatnya dikurangi 1, berarti jadinya 2. Ya. Dikurangi 2 kali 3, 6. X pangkatnya dikurangi 1, jawabannya 1. 1 tidak perlu ditulis atau boleh untuk tidak ditulis. Itu adalah contoh soal yang kedua. Nah, sekarang kita memasuki contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga di sini perhatikan soalnya. Soalnya seperti ini. Turunan pertama dari fx dan seterusnya, tentukan juga nilai f aksen 3. Berarti nanti kalian mencari turunan seperti tadi, ya. Kemudian kalau sudah mencari turunannya, ya, itu nanti x-nya diganti dengan 3, ya, seperti itu. Nah, kita langsung lanjutkan saja di sini. Berarti turunannya saya cari di sini saja ya untuk turunannya. Di sini f aksen x. Nah, kita
cari turunannya dulu. Nah, misalkan pakai cara langsung ya, 4 turunannya kan yang pangkat ini dikalikan depan, 4 kali setengah, setengahnya 4 itu adalah 2x, pangkatnya dikurangi 1 berarti jadinya 2x pangkat 3 dikurangi 3 kali 2 6, x pangkatnya dikurangi 1 berarti pangkatnya jadi 2, ditambah 6, 2 kali 6 12, x pangkatnya dikurangi 1 jadinya pangkat 1, pangkat 1 tidak perlu ditulis, dikurangi turunan dari 5x itu adalah 5. Nah, seperti ini. Untuk turunannya sudah selesai. Sekarang mencari berapakah f aksen 3. Artinya ya, di sini 3 ini nanti kita masukkan ke dalam x. Nah, seperti ini. 2-nya tetap 2 kali x-nya kita ganti 3. Nah, maksudnya seperti ini. Kurangi 6-nya tetap 6, titik-titik di sini kali, artinya x-nya kita ganti 3, pangkatnya adalah 2, tambah 12 kali x-nya adalah 3, dikurangi, karena 5-nya ini sendirian, tidak ada huruf x-nya, variabelnya x, berarti di sini tetap 5. Di sini penghitungannya kalian harus hati-hati ya. Kalau ada seperti ini tuh kalian pangkatkan dulu. Jangan 2 kali 3 6, 6 pangkat 3, tidak boleh seperti itu. Jadi 2-nya tetap 2. Nah, 3 pangkat 3-nya kita cari ya. Di sini 3 pangkat 3-nya kita cari. 3 pangkat 3 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 adalah 27, dikurangi 6 ya. 3 kuadrat, 3 kuadrat itu 3 kali 3 berarti 9, ditambah ini boleh langsung dikalikan tidak apa-apa ya, karena tambah dengan kali yang didahulukan adalah kali. 12 kali 3 adalah 36, dikurangi 5. Kalau sudah di sini kita kalikan, karena bagaimanapun tambah kurang kali itu yang menang adalah kali, jadi kita kalikan dulu ya. 2 kali 27 54, dikurangi 6 kali 9 54, ditambah 36 dikurangi 5 itu adalah 31. 54 kurangi 54 habis, berarti hasilnya ini. Berarti hasilnya adalah 31. Itu adalah contoh soal yang ketiga. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal yang keempat. Di sini, jika f aksen x adalah turunan pertama dari fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 10, 10-nya di sini. Ya. Nilai dari f aksen min 2 adalah, atau nilai dari turunan, ya nanti x-nya diganti dengan min 2. Jadi intinya sama, mencari turunan, hanya mungkin kata-katanya yang agak berbeda. Jadi di sini kita cari turunannya dulu. Di sini kita cari turunannya dulu, saya tulis ya, turunan pertamanya. Ya, di sini ada kata turunan pertama. Nanti suatu ketika kita juga akan membahas tentang turunan kedua. Ya.
Turunan pertama seperti tadi, 3 kali 2, 6. X pangkatnya kurangi 1, pangkat 2. Sini tambah, sini juga tambah. 2 kali 3, 6. X pangkatnya kurangi 1, yaitu ketemunya 1. 2 kurangi 1, tidak perlu ditulis. Dikurangi, turunan dari 5X adalah 5. Ditambah turunan dari 10 adalah 0, jadi tidak perlu dicari, tidak perlu ditulis. Sekarang barulah kita mencari f aksen min 2. Nah, artinya berarti x-nya ini kita ganti min 2. Nah, seperti itu. Berarti di sini 6 kali min 2 kuadrat ditambah 6 kali min 2, kan x nya diganti min 2 kan, dikurangi 5 nya tetap 5. Sebelum mengerjakan yang ini, BK akan bahas ini kenapa diberi kurung, kenapa kok tidak dibiarkan min 2 kuadrat. Nah, karena nanti artinya sudah berbeda. Di sini misalkan ya, min 2 kuadrat. Nah, ini perbedaannya. Ada kurungnya dengan tidak ada kurungnya. Nah, min 2 kuadrat. Kalau seperti ini, yang kalian kuadratkan artinya hanya 2. 2 kuadrat 4, minnya tetap. Berarti min 4. Nah, kalau saya beri batas, nah, kalau ada kurungnya min 2 baru kuadrat, artinya yang di dalam kurung semua dikuadratkan, artinya adalah min 2 kali min 2. Nah, di sini min kali min plus 2 kali 2 sama dengan 4. Beda jawabannya. Jadi dalam penulisan kalian juga harus tepat atau harus hati-hati. Sekarang kita kembali ke soal lagi pembahasannya. 6-nya tetap 6 kali min 2 kuadrat. Tadi sudah kita cari di sini, ketemunya adalah 4. Tambah, perhatikan. Nah, ini kan pasti kali dulu yang dikerjakan ya. Plus kali min, ingat-ingat. Plus kali min, jawabannya adalah min. Saya tulis di sini ya. Plus, ini berlaku untuk perkalian dan pembagian. Plus kali min, jawabannya pasti min. Min kali plus juga min, ya, dibolak-balik. Boleh. Tapi kalau min kali min, jawabannya barulah plus. Nah, kalian harus mengingat ini lagi, pelajaran SD kelas 4 bilangan bulat. Di sini plus kali min, ketemunya adalah min 6 kali 2, 12 kurangi 5. Ada kali, ada tambah, yang didahulukan adalah kali. 6 kali 4, 24 ditambah, nah ini min 12 dikurangi 5. Di sini. Bagi yang masih bingung tentang penjumlahan pengurangan min plus ini, mungkin bisa melihat video tentang pengurangan matriks dan penjumlahan matriks. Itu di bagian belakang itu saya ulang kembali tentang penjumlahan min dan plus atau pengurangan min dan plus di yang bagian belakang ya. Tapi kalau yang sudah bisa tidak perlu melihat lagi. Nah, di sini 24 ditambah min 12, karena banyak positifnya, ketemunya pasti positif, yaitu 12 dikurangi 5, berarti jawabannya adalah 7. Sudah selesai
ya. Itu adalah contoh nomor 4 ya. Sekarang kita memasuki pada contoh yang terakhir atau contoh nomor 5 ya. Di sini jika f aksen x adalah turunan pertama dari fx dalam kurung seperti ini, maka nilai dari f aksen min 4 adalah, intinya sama, cari turunannya. Kita jabarkan dulu yang ini, fx-nya. fx-nya kita jabarkan. Ya, sebenarnya ada cara lain juga, tapi saya pikir lebih mudah kita memakai cara yang ini ya. Di sini 1 kali 2x, saya langsungkan ya, 1 kali 2x, tidak benar, 1 kali 3 positif, ditambah 1 kali 3. Kenapa ditambah? Karena positif kali positif. Sekarang gantian ini, min x kali 2x, min kali plus, x kali 2x, yang ini min x kali 3, min x kali 3. Kita kerjakan ya. 1 kali 2 x, ditambah 1 kali 3 di sini min, sini juga min ya, ini jadi dikalikan dulu. Pokoknya kalau ada tambah, ada kali, yang didahulukan pasti kali. Di sini angkanya sendirian berarti 2. X-nya ada 2, di sini x saja, itu artinya x pangkat 1. X pangkat 1 kali x pangkat 1. Bilangan berpangkat kalau dikali pangkatnya jadinya ditambah. Berarti x pangkat 2. Nah, x kali 3 x. Di sini yang pangkatnya besar saya taruh di depan, tapi perhatikan kalau naruh di depan itu beserta tandanya, jangan hanya 2x kuadrat, tetapi min 2x kuadrat. Nah, di sini yang x saya campur dengan yang x, jadi harus sama ya. Yang x saya campur dengan x, maka hasilnya juga pasti x. Nah, 2 dikurangi 3, 2 kurangi 3 berarti min 1x. Boleh ditulis min x atau min 1x. 3-nya sendirian, plus 3. Kenapa plus? Karena memang di depannya 3 ini tanda positif. Kalau sudah, barulah kita turunkan. Di sini kita turunkan ya, seperti tadi ya. 2 kali min 2 plus kali min itu adalah min 2 kali 2 4 x, pangkatnya dikurangi 1 berarti jadinya pangkat 1. Pangkat 1 tidak usah ditulis, min turunan dari 1x. 1x nya di sini tidak ada pangkatnya, berarti turunannya adalah 1. Turunan dari 3 adalah 0. 0 tidak perlu kita tulis. Kalau sudah ketemu turunannya, barulah kita mencari yang ini. Nah, turunannya. Tapi x-nya nanti kita ganti dengan min 4. Berarti di sini f min 4. Nah, min 4-nya yang ini tetap min 4 kali x-nya kita ganti min 4. Kenapa saya beri kurung? Ini menandakan kalau ini tuh dikali, bukan dikurangi. Dikurangi 1. Satunya tidak perlu ada min 4-nya karena tidak ada hurufnya. Ya. Sekarang kita kerjakan min kali min plus 4 kali 4, 16 dikurangi 1. Berarti ketemunya adalah 15. Ya, bukan 18 tapi 15 ya. Itu tadi adalah contoh pengerjaan dari
dari turunan fungsi aljabar. Itu adalah latihan yang pertama. Nanti latihan yang kedua juga masih turunan, tetapi mungkin untuk bentuk yang berbeda. Latihan berikutnya nanti kita akan membahas tentang sesudah itu akan membahas tentang aplikasinya atau dalam soal ceritanya. Sekali lagi sekedar mengingatkan, bagi yang belum bisa penjumlahan pengurangan positif dan negatif atau bilangan bulat, kalian bisa melihat contoh pengerjaannya pada video tentang pengurangan matrik dan penjumlahan matrik di bagian belakang. Itu ada, sudah saya bahas untuk mengingatkan bagi mereka yang sudah lupa tentang operasi bilangan bulat. Ya, itu tadi tentang turunan. Silakan dipelajari soal-soalnya, dicoba di rumah, jangan hanya sekedar dilihat. Ya, selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.